DP Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di DP Kids Weekly. Kembali lagi sama Kak Jawi di sini nih. Nah, kita mau cek dulu nih semangatnya. Cek sound dulu ya kita. Oke. Mana semangatmu? Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bacaan pada hari ini diambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Teman-teman sudah ketemu? Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Akan saya bacakan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Israel dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air
dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat garing. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan barat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berpegang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda. Dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan ke tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Halo, selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Ya, tentu masih semangat ya. Sekalipun masa corona sekian lama kita harus tetap ibadah di rumah, tetapi anak-anak pasti masih tetap semangat. Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Oke, Bu Ani akan bercerita dari salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Musa. Pernah mendengar nama Musa? Iya, pasti semua sudah pernah mendengar nama Musa. Tapi coba siapa yang tahu apa arti Musa? Ya? Oh, betul ya. Musa itu artinya diambil dari air. Loh, kok diambil dari air toh? Nah, waktu itu Musa, ketika Musa masih bayi, itu kan diletakkan di tepi di Sungai Nil, kemudian diambil, maka oleh putri Firaun diberi nama Musa. Itulah artinya diambil atau diangkat atau apa ya? Ya, diambillah dari air begitu. Nah, anak-anak, Musa kali ini yang akan Ibu ceritakan bukan Musa ketika masih bayi, ketika
baru diambil dari air, tetapi Musa sekarang sudah dewasa, ya. Musa bahkan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, ya, yang oleh Tuhan Musa diperintahkan membawa bangsa Israel keluar dari penindasan di Mesir. Karena saat ini atau waktu cerita ini bangsa Israel sedang hidup di penindasan di Mesir, ya. Nah, ini Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu menuju ke negeri perjanjian, negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, negeri yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tentu saja negeri ini tidak main-main, negerinya pasti negeri yang baik, negeri yang indah, murah makan, ya. Jadi tanahnya subur. Bahkan dikatakan kalau orang Jawa itu gemah ripah loh jinawi, artinya murah sandang pangan di sana. Tidak menjadi orang tertindas, tetapi boleh menjadi orang yang merdeka, yaitu menjadi bangsa yang merdeka. Nah, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir tentu saja tidak mudah, ya anak-anak. Karena apa? Karena waktu itu bangsa Israel sangat dibutuhkan tenaganya di Mesir. Mereka harus menjadi budak, harus bekerja keras, harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh orang Mesir. Nah, tetapi ini sudah saatnya Musa harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mana anak-anak? Iya, tanah Kanaan. Nah, waktu itu ya anak-anak, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, minta izin. Tentu saja kalau minta izin kepada Raja Fir'aun, ya gak bakal diizinkan, ya. Tetapi akhirnya singkat cerita, Musa membawa sudah siap dengan bangsa Israel, sudah siap semuanya untuk meninggalkan negeri Mesir, pergi atau menuju ke negeri perjanjian. Nah, di dalam perjalanan Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel, yaitu disertai dengan tugu awan dan tugu api. Kalau siang tugu awan, kalau malam tugu api. Ini bukti penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik, ya. Jadi tetap menjagainya. Kalau sudah memerintahkan sesuatu atau merencanakan sesuatu, tidak kok terus dibiarkan wes mlaku sakarmu dhewe, tidak. Tetapi Tuhan tetap menyertainya, disertai dalam perjalanannya. Kalau siang disertai dengan tugu awan, supaya apa? Perjalanannya bangsa Israel itu lebih nyaman dibandingkan tanpa tugu awan. Demikian juga kalau malam disertai dengan tugu api, dengan harapan bangsa Israel tidak terlalu kedinginan di dalam perjalanan, karena perjalanannya itu kan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, anak-anak, kita tahu ya, yang namanya bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, selalu disayang dan selalu diperhatikan dan ditolong Tuhan. Namun juga sering orang Israel itu sering bandel. Kalau pas dia merasakan nyaman, enak, dia senang, memuji Tuhan. Tapi kalau enggak, suka ngomel-ngomel. Ya anak-anak, siapa yang suka ngomel-ngomel? Ada yang suka ngomel-ngomel? Ya, kalau sedang tidak misalnya keinginannya tidak terpenuhi, siapa yang suka marah-marah, ngomel-ngomel? Mungkin marah pada ibunda, ya, mungkin marah pada ayah atau ibu, atau mungkin juga marah kepada kakak, adik, atau siapa yang kita temui, mungkin teman juga ya. Kalau enggak cocok itu sudah marah begitu, ya. Nah, tentu saja hal seperti ini tidak baik, ya. Oleh karena itu, maka Tuhan senantiasa memberikan didikan kepada bangsa Israel supaya menjadi orang yang
patuh dan taat. Nah, singkat cerita anak-anak, ini perjalanan bangsa Israel sudah jauh. Nah, Raja Fir'aun mengetahui bangsa Israel sudah berjalan meninggalkan Mesir, maka Fir'aun marah sekali. Dia sangat marah. Maka dia kemudian mengerahkan tentara berkuda, ya tentara, prajurit-prajuritnya dikumpulkan semuanya untuk mengejar bangsa Israel yang sudah berjalan jauh. Ya. Terus dia naik kereta, wah, dia mengandalkan karena punya kereta kuda, dia percaya pasti nanti terkejar. Apa meneh monggo bangsa Israel yang hanya sedikit dan kecil pasti nanti akan bisa dikalahkan. Oleh karena itu atau bisa dibawa pulang lagi ke Mesir. Ya, maka terus dikejar. Nah, pengejarannya semakin dekat dengan bangsa Israel. Nah, setelah dekat, ini bangsa Israel tahu juga kalau dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, maka dia menjadi takut, kecil rasanya takut. Aduh, gimana ini nanti kalau ketangkap, kalau dibunuh, bagaimana ya? Padahal di sana ada laut, ya. Waduh, gimana ini kalau bablas nanti masuk ke laut? Tapi kalau mau balik di belakang tentara Fir'aun, bingung ini, ya. Nah, anak-anak, biasanya orang kalau menghadapi suatu masalah itu suka bingung, ya. Bahkan ini tidak hanya bingung, marah-marah. Ngapain ini? Saya mau dibawa ke Kanaan, kalau harus mati di sini, biar saya tetap di Mesir saja, ya. Kalau harus mati di jalan seperti ini. Nah, akhirnya Tuhan memerintahkan pada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan membelah laut tadi menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa berjalan dengan seperti jalan di darat begitu ya. Dia nggak lihat kalau di depannya itu laut lagi, jadi sudah tidak menakutkan lagi. Bahkan air yang membelah tadi seperti tembok begitu ya. Wah, sudah berjalan terus, dia jalan cepat karena tahu dikejar oleh tentara Mesir. Lalu tentara Mesir gimana? Nah, Tuhan memberikan jalan keluar. Tadi kan ketakutan, maka supaya tidak takut, ini tubuh awannya dipindah. Tadi di depan, kemudian di belakang. Jadi ada di antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Awan ini menutupi atau menjadi gelap sehingga tentara Mesir tidak bisa melihat sampai di mana bangsa Israel itu. Ya, pokoknya dia terus saja naik kuda kencang sekali. Bangsa Israel ya terus berjalan terus, ya. Nah, setelah bangsa Israel semuanya bisa menyeberang dan bangsa Mesir atau tentara Mesir tidak tahu kalau dia itu posisinya sudah dekat dengan laut dan sudah sudah mau hampir masuk ke laut, ya. Kudanya oleh Tuhan dibuat keretanya itu jalannya miring-miring begitu ya, sehingga berat sekali ketika mau jalan itu, mau lari, menjadi berat sekali. Karena apa? Karena Tuhan yang mengendalikan kuda-kuda tentara Mesir tadi. Namun demikian orang Mesir atau tentara Mesir itu sebenarnya juga tahu kalau ini campur tangan Tuhan. Tapi ya dia nggak mau, pokoknya saya mesti bisa mengalahkan. Wong saya tentara yang gagah perkasa, mosok kalah karo celembre cilik-cilik bukan tentara, orang-orang biasa, mosok kalah. Dan dia punya senjata, punya kereta atau punya kuda, pasti akan bisa mengejar dan bisa mengalahkan. Nah, anak-anak, itulah orang tentara Mesir yang begitu sombongnya, punya kekuatan yang lebih dibandingkan dengan bangsa Israel. Tetapi kalau Tuhan itu mempunyai rencana kepada bangsa Israel, tidak kemudian dicolok begitu saja.
Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah dan memberikan jalan keluar kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, maka setelah lepas dari laut, maka Musa pun mengacungkan tongkatnya kembali dan airnya kemudian kembali lagi menjadi laut lagi, dan semua tentara Mesir tenggelam di dalam laut. Nah, anak-anak, kadang-kadang kita itu kalau menghadapi persoalan memang kita menjadi takut, ya, menjadi takut, lupa kalau ada Tuhan. Kita lupa, nggak datang kepada Tuhan, tapi cepatnya marah, ya, suka kemudian ngomel-ngomel tadi. Tetapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel melalui Musa, maka boleh menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir dan juga bisa menyeberang laut dengan selamat. Nah, anak-anak, bagaimana dengan tentara Mesir? Ya, semuanya mati, tenggelam, ada di dalam laut. Nah, anak-anak, ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita, yaitu apabila kita ini sombong seperti tentara Mesir, ya, biasanya kalau sombong itu sudah merasa kuat, merasa pasti bisa mengalahkan dan pasti nanti bisa menang dan sebagainya. Pokoknya sombong, mengandalkan kekuatannya, sehingga lupa, ya, bahwa yang lemah juga demikian. Yang lemah merasa aduh kecil, takut, ya. Padahal kalau Tuhan itu berkarya, apapun bisa terjadi. Oleh karena itu, anak-anak, kali ini Tuhan mengingatkan kepada kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, ya. Jangan sombong seperti tentara Fir'aun, ya. Jangan sombong dan juga jangan suka marah. Ini kan karena akibat marah. Fir'aun marah kepada bangsa Israel, maka dia mengejar dan ingin membawa bangsa Israel pulang. Ini karena marah. Orang yang marah, emosi, itu biasanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, anak-anak, ya, kita kendalikan yang biasanya suka marah, suka ngomel-ngomel, suka merasa kecil, suka takut, ya. Kita harus percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, segeralah datang kepada Tuhan. Ngapain? Ya, kita minta pertolongan Tuhan lah di dalam doa, ya. Tuhan pasti akan mendengarkan doa anak-anaknya dan pasti akan menolong apa yang menjadi kesulitan kita. Dan sekali lagi, jangan sombong, jangan pemarah, ya, seperti tentara Fir'aun. Karena apa? Akibatnya celaka, mati. Nah, ini akibat dari kesombongan dan apa ini tadi, kemarahannya, emosi yang menyala-nyala. Begitu ya, anak-anak. Nah, cerita Bani mungkin sampai di sini saja. Sampai ketemu untuk minggu yang akan datang, dan tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan minder, jangan merasa kecil. Kita memang kecil, tetapi kita punya Allah yang besar. Allahku besar, kuat dan perkasa. Kalau Allah itu besar, maka kita tidak perlu khawatir, ya. Tiada yang mustahil baginya. Ha. Ayo semuanya menyanyi. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Ha. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil baginya. Ha. Gunung miliknya, sungai miliknya,
bintang-bintang kepunyaannya. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha-ha, tiada mustahil bagi Tuhan. Sekalipun kita kecil, tapi Tuhan akan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bersama-sama orang percaya, kita perbarui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Doa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami melalui orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Hari ini kami memberikan persembahan. Terimalah dan sucikanlah sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi pelayanan Komisi Anak dan gereja-Mu. Dan dengarlah doa kami seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, untuk minggu hari ini sekolah minggunya sudah selesai dan kita sudah mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mau doa penutup, jangan lupa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa di amplopnya ditulis Kona atau sekolah minggu. Setelah itu boleh dimasukkan ke
kotak gereja yang sudah disediakan. Terima kasih. Sebelumnya kita mau doa penutup dulu. 1. Lipat tangan, 2. Tunduk kepala, 3. Tutup mata, kami akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati sekolah minggu pada hari ini, dan Engkau telah menjagai kami, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan selesai. Tuhan Yesus yang memberkati firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.